Yang keduanya nggak ada di sini. Kedua. Baik keduanya. Ini Papa share dulu. Yang Facebooknya. Ya. Ini di Tuhan adakah? Oh, mati. Bisa mati. Tapi share itunya dulu ya, GBK pengalamannya, apa namanya, Zoom-nya ya. Ya, Zoom sama Facebook. Sudah. Di forwardkan aja gitu dua-duanya. Udah taunya kan di Facebook iya. sama YouTube. Buat shalom gitu Pak. Shalom. Shalom lagi Pak. Shalom. Shalom. Tes 1 2. Oke. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Udah, aku kirim. Belum ada yang masuk ya. Masih. Ini kok ada tulisan this meeting is being live streaming. Ada pilihan buat this meeting, buat itu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Itu aja. Kekuatanku. Iya ya. Sadar bila
Shalom. Udah? Mau di keyboard lah, nak. Boleh dibuka kalau apa merespon firman boleh. Tapi kok apa? Mohon Oke, selamat malam Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Speakernya boleh dibuka ya, serta waktu kita mendengar firman Tuhan nanti. Tetapi kalau ada yang ribut di area rumah sendiri, nanti speakernya boleh dimatikan masing-masing. Ya. Nah, kita kembali melakukan ibadah live streaming baik via Zoom maupun via Facebook. Kita akan menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Kita sama-sama menaikkan lagu pujian ini. Pujian dan syukurku. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau sepanjang hari ini, dalam setiap tugas kami, tanggung jawab kami. Dan malam ini kembali kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, sembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita ulangi dari pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu di ku persembahkan. Kamu matiin mikoma? Matiin mikoma enggak? Itu mikoma hidup. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Ku bersyukur kepadamu ya Allahku, ya Tuhanku, ya Rajaku. Engkau ciptakanku untuk kemuliaan nama-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu ya Tuhan. Aku ada sebagaimana ada hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu. Ya Tuhanku, ya Allah yang hidup, ku bersyukur. Ya Rama Shirebe Andara Ramaya Narara Idara Ramaya Ramaso. Haleluya. Idara Ramaya Ramaya Narara Idara Mashe. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh mengikut Engkau sampai saat ini, sampai hari ini. Itu karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami. Kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, membuat kami boleh melihat kebesaran-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Bapa, sebab itu teruslah roh hikmat, roh wahyu ada pada kami dan roh pengertian, sehingga kami boleh melihat seperti yang Kau melihat. Dan kami mengucap syukur untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami sambut kebenaran firman-Mu. Dan juga berkati Tuhan listrik PLN dan juga siaran yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah umat-Mu masing-masing Tuhan. Sinyal kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita boleh buka speakernya ya di tempat kita masing-masing. Tetapi kalau ada sesuatu yang ribut, nah nanti boleh di-off-kan ya. Nah, tetapi seperti permintaan minggu kemarin dari Ibu Maria supaya bisa mendengar respon ya. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di ibadah raya minggu kemarin, bahwa kita perlu menyadari sebagai orang percaya bahwa kita adalah terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Kita telah bahas minggu-minggu kemarin bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah mengandung kita secara rohani. Bahkan sebelum Adam ada, kita sebagai anak-anak rohani. Dan kita telah bahas secara mendetail minggu kemarin, yaitu bagaimana kondisi roh kita setelah kita lahir baru. Kondisi roh kita ditebus Tuhan dengan sempurna. Kondisi roh kita sempurna adanya. Dan di dalamnya, kalau bisa kita katakan, di dalam Kristus, semua janji-janji Bapa ada. Nah, kalau kita ingat masih dalam Kolose, dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 19, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Dan Kristus itu sudah ada sekarang dalam hidup kita. Nah, itu luar biasanya, itu dahsyatnya. Nah, lalu terputus kemarin dan saya janji untuk menyambungnya hari Rabu pemuritan ini, yaitu bagaimana cara mengalirkan semua yang ada di dalam roh kita, yaitu semua janji Bapa. Bagaimana cara mengalirkannya kepada jiwa dan tubuh kita. Itu dia PR-nya. Nah, sekarang mari kita buka dulu Yohanes pasal 6 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Nah, pada waktu Yesus berkata demikian, Dia itu menunjuk dirinya. Hendaklah kamu percaya kepada saya yang telah diutus Allah. Nah, tetapi di zaman kita setelah Yesus naik ke surga, ini artinya hendaklah kamu percaya kepada firman yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Kira-kira begitu. Itu makna perjanjian barunya. Itu maknanya kepada kita setelah Yesus naik ke surga. Nah, jadi untuk kita bisa mengalirkan firman Tuhan, semua janji-janji Bapa dari roh kita, ke jiwa kita, lalu ke tubuh kita, demikian halnya. Waktu kita mendengar firman, pikiran kita yang ada di dalam jiwa kita
yang telah mengalami proses pembaharuan akal budi. Itu kalau sepakat dengan roh kita yang di dalamnya ada janji Tuhan itu. Waktu Tuhan berbicara kepada kita, berbicara kepada roh kita. Lalu roh kita pun mengalirkannya. Mengalirkannya kepada pikiran, kepada jiwa kita yang telah mengalami pembaruan akal budi. Kita mengambil keputusan untuk percaya. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada firman yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Jadi kita mengambil keputusan percaya, lalu firman itu mengalir dari roh kita kepada jiwa kita. Lalu otomatis kalau dua bagian, roh dan jiwa kita telah selaras, telah sepakat, maka tubuh kita pun akan melakukan perintah Tuhan tersebut. Dan demikianlah caranya kita mengalirkan. Jadi inti persoalannya adalah kita harus fokus kepada firman yang telah diutus oleh Allah. Itu dia. Nah, seperti yang saya terangkan minggu kemarin di Badaraya, waktu kita menerima firman, maka kita akan menerima iman. Iman dari Tuhan Allah kita. Dan respon kita terhadap iman adalah percaya. Kita sepakat dengan firman Tuhan. Lalu bisa mengalir firman itu dari roh ke jiwa, lalu ke tubuh kita. Nah sekarang, bagaimana kita supaya bisa fokus kepada Dia? Terutama kepada roh kita yang akan menangkap firman-Nya. Kita harus menyadari bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita sama seperti hidup ketika Tuhan ada di dunia ini. Nah, begitu. Kita harus menyadari secara spirit, secara kita hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Nah, kita buka 1 Yohanes 4 ayat 17. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu jikalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita ada di dalam dunia ini. Bukan nanti ketika di surga. Waktu kita di dunia ini juga, kita ada di dalam Dia. Nah, satu lagi ayat, 1 Yohanes Satu Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, seringkali kita menerjemahkan ayat ini tanpa pengertian kita terdiri dari hidup, roh, jiwa, dan tubuh. Kita langsung membayangkan seperti Tuhan hidup secara tubuh dan jiwa di masa lampau. Di waktu 2000 tahun yang lewat. Nah, sebenarnya ayat ini berbicara kepada roh kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, itu artinya Kristus ada di dalam kita. Di dalam mana? Di dalam jiwa dan tubuh kita atau di dalam roh? Di dalam roh. Jadi kita hidup sama seperti Kristus hidup. Demikianlah kita hidup dalam roh. Jadi Bapa memandang kita sebagai anak-anaknya
hidup sama seperti Yesus hidup di dalam roh kita. Nah ini kegunaannya, manfaatnya kita mempelajari tentang roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kita bisa membedakan bahwa kita hidup sama seperti Yesus hidup di dunia ini, yaitu di mata Tuhan, kita hidup secara roh. Nah lihat, bagaimana dengan jiwa dan tubuh kita? Itu masih dalam proses. Tetapi semenjak kita hidup lahir baru, kita sudah sama seperti hidup Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Secara roh. Nah makanya kita tidak terima kan selama ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Kita tidak terima selama ini. Karena kita belum mengerti bahwa berbeda antara kita menerima firman ini untuk roh kita atau secara keseluruhan. Enggak. Bapa kita memandang kita secara roh bahwa kita hidup sama seperti Kristus hidup di dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita menyadari hal ini, bahwa kita hidup sama seperti Kristus hidup, bahwa di dalam kita dia hidup, seperti yang saya katakan tadi dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 19, bahwa seluruh kepenuhan Allah tinggal diam di dalam dia. Artinya di dalam hidup kita ada harta karun. Ada harta karun di dalam roh kita. Itulah yang harus kita gali supaya kita boleh menerjemahkannya di dalam jiwa dan tubuh kita. Inilah PR kita. Untuk menerima janji-janji itu supaya tidak hanya dalam bentuk berkat rohani. Maka kita menggali setiap harta karun yang sudah ada di dalam roh kita lewat pengenalan akan Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan, kita bertumbuh mengenal Tuhan, maka jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita akan bertumbuh selaras dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu nanti waktu Tuhan berfirman secara rema dalam kehidupan kita, cepat sekali pikiran kita akan sepakat karena sudah diperbaharui. Tidak melawan lagi, artinya tidak percaya. Tetapi percaya langsung, sepakat langsung. Nah kalau, sekali lagi saya ulang lagi, kalau jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita yang telah diperbaharui lewat pengenalan kita akan Tuhan, menerima janji Tuhan itu. Ingat bahwa firman Tuhan, wahyu itu tidak flat. Dia harus dibuka seperti yang pernah saya bagikan. Setiap firman Tuhan kita download dulu di dalam komputer hidup kita. Lalu waktu kita membuka file tertentu, waktu Roh Kudus ingin menyampaikan apa yang difirmankan oleh Bapa, lalu kita mendengarnya, respon kita dari jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita itu otomatis sepakat. Karena sudah mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Nah begitu. Jadi apapun kebenaran firman Tuhan, mari kita kejar. Mari kita berusaha untuk melakukannya. Supaya terjadi keselarasan antara jiwa kita dengan roh kita. Lalu tubuh kita pun otomatis akan mau melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita lihat. Harta karun itu harus kita gali. Harta karun itu sudah ada di dalam roh kita. Seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus Yesus. Dan sekarang Kristus Yesus itu telah tinggal dalam kita. Nah, contoh. Kalau ada seseorang berkata kepada kita, di belakang rumahmu ada harta karun. Kamu galilah. Nah kalau kita tidak percaya,
kita tidak mau menggalinya, dapat nggak harta karun itu? Nggak bakalan dapat. Tapi kalau kita menggalinya pakai apa? Pakai sendok, pakai garpu, pakai cangkul, atau pakai beko. Nah, semakin besar, semakin kuat alat untuk menggali harta karun tersebut, semakin cepatlah dapat. Demikian halnya kita. Kalau kita fokus kepada Dia, kita fokus mengenal Dia, kita tidak terombang-ambingkan oleh setiap pengaruh yang ada di dunia ini. Kita fokus bertumbuh mengenal Tuhan, akan cepatlah kita mendapatkan harta karun tersebut. Kita tidak berlama-lama lagi. Nah, salah satu malam ini yang kita bicarakan harta karun yang sangat fondasional. Memang saya sudah singgung beberapa minggu-minggu terakhir ini. Yaitu kondisi rohani kita, kondisi roh kita yang telah diubahkan saat kita lahir baru. Ya, 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, kita sudah mengerti ya, bahwa yang baru itu mana? Antara roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh kita, jiwa kita, atau tubuh kita. Waktu kita lahir baru, tubuh kita yang gemuk tetap gemuk. Yang ramping tetap ramping. Pikiran kita yang pintar tetap pintar. Yang tahu matematik, pintar matematik, tetap pintar. Bukan tiba-tiba bodoh, atau yang bodoh tiba-tiba pintar. Jadi sekarang yang berubah itu, yang dikatakan dia adalah ciptaan baru, yaitu berbicara menunjuk kepada roh kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, 2 Korintus 5:17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sekarang mari kita lihat. Bagaimana kondisi rohani kita setelah kita lahir baru? Bagaimana kondisi rohani kita dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang? Mari kita lihat Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Selanjutnya kita baca ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, mari kita soroti di ayat 13 yang dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Apa artinya dimeteraikan? Apa artinya dimeteraikan? Pernah Bapak Ibu melihat pepaya yang dipotong di penjual buah, atau juga semangka yang telah dipotong dibagi 4 atau dibagi 8, lalu dibungkus pakai parafin itu ya, plastik yang lentur itu, yang kalau dibungkus buah yang telah dipotong itu, lalu berbungkus. Artinya buah itu menjadi kedap udara. Lalu pengertiannya adalah ketika ada abu atau kotoran tidak bisa masuk ke dalam buah itu, sebab telah dibungkus dengan parafin ya namanya ya, parafin. Nah yang lentur. Jadi dia itu artinya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi semenjak kita lahir baru, roh kita dimeteraikan, dibungkus oleh Roh Kudus, dilindungi,
dari setiap kekotoran-kekotoran yang dilakukan oleh tubuh dan jiwa kita. Jadi roh kita terlindungi, Bapak Ibu. Itu artinya dimeteraikan, dijagai oleh Roh Kudus. Pernah dengar kesaksian bahwa seorang tukang santet yang sudah bertobat, dukun, waktu dia dapat pesanan untuk menyantet seseorang, lalu ketika itu dia malam hari menyantet orang ini. Lalu waktu dia santet, dia mental. Dia melihat ada sinar yang membungkus orang tersebut. Lalu waktu dia santet lagi, tidak bisa. Lalu dia datang, dia penasaran ke rumah orang tersebut yang disantetnya tadi. Mereka berbincang-bincang. Lalu bapak ini, dukun ini bertanya, "Bapak punya ilmu apa?" Lalu bapak ini orang percaya. Dia sungguh heran mendengar bapak punya ilmu apa. Lalu ketika itu diulang-ulang ditanyakan, lalu kenapa bapak bertanya seperti itu? Saya tidak punya ilmu apa-apa. Dalam agama saya tidak percaya dengan ilmu-ilmu itu. Kami percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu bapak itu bertanya, kalau bapak tidak punya ilmu, tidak mungkin bapak bisa terlindungi dari sinar itu. Sebab saya melihat bahwa bapak waktu saya santet itu terlindungi oleh sinar itu. Nah, lalu bapak ini pun mengambil Alkitab lalu menunjukkan ayatnya. Inilah ilmu saya, Pak. Bahwa roh yang ada di dalam saya lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Dan juga dia tunjukkan bahwa saya telah dimeteraikan, dilindungi oleh Roh Kudus. Makanya Bapak menyantet saya tidak bisa, Pak. Sebab roh yang Bapak kirim lewat santet itu tidak mungkin lebih besar dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah roh yang lebih besar. Itu roh dari Allah Bapa. Itu roh yang mewakili Bapa, yang di dalam segala sesuatu dikatakan diciptakan. Dan roh itu sangat besar. Lebih besar dari dunia ini, lebih besar dari semua alam semesta jagat raya ini. Jadi tidak bisa Bapak menyantet saya. Wah. Jadi Bapak ini pun yang dukun ini juga berkata, wow, berarti beruntung sekali ya sebagai orang Kristen ya bisa dilindungi. Wah, kalau begitu saya maulah menjadi seperti Bapak. Rupanya ilmu Bapak jauh lebih tinggi daripada ilmu saya. Lalu Bapak ini pulang. Dia menelepon temannya yang ada di Taiwan waktu itu. Dia telepon dan saya bertemu dengan orang yang punya ilmu yang lebih tinggi dari ilmu kita. Dia bilang, ini teman seperguruannya. Lalu dia berkata, lalu teman yang di Taiwan ini bertanya, ilmu apa itu? Oh, itu ilmunya ada di sebuah kitab. Kitabnya warna hitam, sampulnya, lalu ada tulisan Alkitab. Wah, temannya ini tertawa. Jangan kamu percaya dengan ilmu mereka itu. Nanti semua ilmumu hilang. Oh, daripada saya mengikuti ilmu yang lebih kecil, lebih baik saya berpindah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ilmu saya lebih tinggi. Nah, akhirnya dilarang sama temannya ini, tetap temannya ini bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah ceritanya Bapak Ibu. Jadi, roh kita dilindungi. Itu dari santet. Setiap hal-hal yang dilakukan dosa oleh tubuh dan jiwa kita, itu tadi serangan dari roh-roh jahat. Tapi kalau perbuatan-perbuatan jahat, dosa yang dilakukan oleh tubuh dan jiwa kita, roh kita tidak bisa. Ingat 1 Korintus 3, 1 Yohanes 3 ayat 9, barang siapa lahir dari Allah, dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Roh kita itu artinya. Bukan jiwa dan tubuh kita. Jiwa dan tubuh kita masih bisa melakukan dosa.
tetapi roh kita tidak bisa lagi melakukan dosa. Nah, waktu tubuh dan jiwa kita melakukan dosa, itu tidak bisa masuk ke dalam roh kita. Ini kebenarannya Bapak Ibu. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kalau kita ingin lebih jelas tentang dosa, Bapa tidak memandang, Bapa tidak melihat dosa sebagaimana manusia melihat dosa. Waktu manusia melihat dosa, dosa itu definisinya adalah pelanggaran akan hukum Allah, yaitu berbuat kejahatan. Padahal kalau kita buka Yakobus 4 ayat 17, Yakobus 4 ayat 17, kita baca. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia dosa. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau dosa definisinya bukan hanya melakukan pelanggaran, tetapi tidak melakukan perbuatan baik. Sebagaimana banyaknya perbuatan baik yang tidak kita ketahui. Sebagaimana, coba kita hitung-hitung. Sebagaimana banyaknya perbuatan baik yang kita tidak lakukan. Itu adalah dosa. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Mana mungkin kita bisa kudus di hadapan Tuhan? Betul nggak Bapak Ibu? Orang Israel memiliki 600 lebih hukum Taurat. 350 diantaranya adalah yang harus dilakukan. 250 diantaranya adalah perintah jangan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, semuanya. Nah, mereka tidak bisa melakukannya. Nah, coba pikir-pikir Bapak Ibu. Belum lagi ditambah dengan kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, lalu ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itulah definisi dosa di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya melanggar perintah Tuhan. Nah, kira-kira kalau kita melakukan dosa sebanyak itu, kira-kira bisa nggak terlindungi kita? Nah, ini artinya inilah kehebatan dari Tuhan Allah kita yang telah mengadopsi kita sebagai anak secara rohani. Waktu kita ada di dunia ini, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita langsung dilindungi oleh Roh Kudus dari perbuatan dosa, termasuk dosa yang tidak melakukan sesuatu yang baik yang kita tahu. Itu tidak bisa menghamiri, itu tidak bisa mempengaruhi kondisi roh kita. Itu hanya bisa mentok di dalam tubuh dan jiwa kita. Sementara tubuh dan jiwa kita masih mengalami proses pembaharuan akal budi dan juga melakukan ibadah yang sejati lewat tubuh kita. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu. Kita jangan tertuduh waktu kita jatuh dalam dosa. Kita telah terlindungi. Dikatakan benih ilahi itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Kita buka kembali yuk. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Nah, ini semakin jelas. Semakin jelas. Ayat ini bisa menunjuk kepada kondisi roh kita. Bukan menunjuk kepada tubuh dan jiwa kita. Lihat ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi
tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi waktu kita lahir dari Allah, roh kita menyatu dengan roh Allah. Dan roh Allah itu, benih ilahi itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu menunjuk kepada roh kita. Sebab roh kita telah dilindungi oleh roh Allah. Bisa nangkap Bapak Ibu? Telah dilindungi oleh roh Allah. Jadi dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Sebetulnya inilah kondisi dari Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Inilah kondisi dari Adam dan Hawa sebelum dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Inilah kondisinya, Bapak Ibu. Bukan berarti Adam tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika dia tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Tidak tertuju kepada dosa. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel waktu itu menolak. Nah, ini kuncinya. Ini kata kuncinya. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Ini kata kuncinya. Mereka menolak Tuhan berhubungan langsung dengan mereka. Lalu mereka menantang Musa. Apapun yang difirmankan Tuhan kepada kita, kita akan lakukan. Nah, Tuhan pun memberikan hukum Taurat yang telah banyak dibahas oleh Paulus di Perjanjian Baru. Hukum Taurat itu bukan memberikan kepada mereka untuk lepas dari dosa. Jadi hukum Taurat diberikan Tuhan bukan untuk melepaskan mereka dari dosa, tetapi bahkan menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lepas dari dosa. Begitu. Supaya mereka bisa menerima kemurahan Allah. Jadi hukum Taurat diberikan bukan supaya mereka bisa hidup merdeka. Nah, kamu menantang aku. Kira-kira begini bahasanya Tuhan. Kamu menantang aku. Supaya kamu hidup diberkati, kamu mendengar aku berfirman, dan aku akan memberkati engkau. Oke. Lalu diberikanlah hukum Taurat. Lalu Tuhan sudah tahu. Coba kita buka lagi yuk. Roma 11 ayat 32. Lihat. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semuanya. Tuhan telah mengurung orang semua dalam ketidaktaatan. Di dalam hukum Taurat yang 600 lebih itu, Tuhan memberikan hukumnya. Nah, coba lakukan. Kamu bisa apa enggak? Kira-kira begitu. Nah, ternyata bagaimana? Firman Tuhan mengatakan kalau gagal satu, gagal semuanya. Karena Tuhan telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan kemurahannya. Ya, artinya supaya mereka boleh menerima Yesus yang mereka tolak di Gunung Sinai itu. Yaitu dengan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu. Memperkenalkan diri kepada mereka. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah utusan Allah Bapa. Tetapi lagi-lagi mereka tolak. Makanya Injil itu kepada Gentiles, kepada orang Yunani, orang-orang di luar, orang Yahudi. Jadi mari kita lihat, Bapak. Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan bukan untuk bisa mereka lepas dari dosa, bahkan menunjukkan supaya mereka berpikir, supaya mata mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, bahwa mereka tidak bisa taat kepada Tuhan oleh karena melakukan hukum, tetapi karena hubungan.
Untuk itulah Yesus diutus 2000 tahun yang lewat. Tetapi dikatakan, aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku menolak aku. Coba lihat Bapak Ibu. Dan itulah yang mereka tolak di Keluaran pasal yang ke-19 dan 20. Mereka menolak Tuhan untuk bersekutu dengan mereka. Dan itulah sebetulnya yang Adam dan Hawa lakukan. Yang tadinya mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah di Taman Eden. Tetapi mereka berhasil digoda oleh ular tersebut. Supaya mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Tetapi mereka mengembangkan pikiran mereka di luar Tuhan. Dan itulah yang kita lakukan sekarang. Makanya kita perlu memperbarui akal budi kita. Jadi mari lihat Bapak Ibu. Perlindungan Tuhan atas kondisi roh kita itu sempurna. Tidak bisa dikamiri oleh kekotoran dari mana saja pun. Termasuk yang kita lakukan sendiri, termasuk serangan dari si jahat, seperti kesaksian tadi, dan roh kita sempurna dipelihara Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Coba kita buka kembali Ibrani pasal yang ke-9. Ayat 11 sampai selanjutnya. Lihat Bapak Ibu. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ini menunjuk kepada apa? Kepada roh, kepada jiwa, dan kepada tubuh kita. Kepada siapa? Kepada roh kita. Roh kita mendapatkan kelepasan yang kekal. Tetapi jiwa dan tubuh kita masih mengalami proses. Kerjakanlah keselamatanmu itu artinya keselamatan yang kita dapat di dalam roh kita. Yaitu kelepasan kekal. Kita harus kerjakan di dalam pikiran kita. Di dalam jiwa kita. Jadi itu PR kita. Nah, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Dipertegas lagi, ini sudah kita bahas minggu yang lewat. Hati nurani kita menunjuk kepada roh kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita sambung Ibrani 10 ayat 1 dan selanjutnya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat, tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Lihat ya, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Jadi mari lihat, hukum Taurat diberikan Tuhan bukan untuk melepaskan mereka dari dosa, tetapi supaya Tuhan bisa menunjukkan kemurahannya lewat mereka menerima Kristus Yesus. Nah, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi
Justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan dimatikan dulu ya yang ribut. Nah, dikatakan bahwa sebab jika hal itu mungkin, artinya jikalau hukum Taurat itu yang dilakukan mereka di kemah tabernakel itu bisa menyempurnakan mereka, bisa mengampuni dosa mereka, mereka tidak perlu lagi melakukan persembahan tiap tahun, tiap hari, tidak mungkin lagi. Tidak mungkin. Nah, jadi tidak bisa hukum Taurat itu untuk menyempurnakan mereka. Tetapi oleh darah Yesus kita disucikan sekali untuk selama-lamanya. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Itu menunjuk kepada mana? Roh, jiwa, atau tubuh kita? Kepada roh kita. Jadi mari lihat Bapak Ibu. Kita menyoroti bahwa roh kita, sepertiga bagian daripada hidup kita, telah diselamatkan oleh Tuhan. Dilindungi oleh Roh Kudus, dimeteraikan. Kita tidak bisa terpengaruh, diserang oleh roh jahat, terpengaruh oleh kekotoran yang masih dilakukan oleh tubuh dan jiwa kita. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, kita fokus kepada Tuhan. Salah satunya adalah supaya kita dengan merdeka setiap saat jangan tertuduh lagi oleh tipu daya si jahat. Waktu kita jatuh dalam dosa, itu yang melakukan adalah tubuh dan jiwa kita, tidak roh kita. Sementara Bapa kita memandang kita secara roh. Nah, artinya kalau kita menyadari bahwa roh kita itu sempurna, di dalam roh kita ada Yesus yang telah menang di kayu salib. Jadi kita tidak perlu berjuang untuk kemenangan. Kita tinggal merealisasikan kemenangan itu dari setiap janji-janji yang ada di dalam Roh Kudus. Dikatakan tadi Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk menerima semua janji-janji Bapa, yaitu di dalam Kristus Yesus, di dalam firman-Nya yang diberikan kepada kita. Kita tinggal mengambil kemenangan itu dan merealisasikan lewat kita mengalirkan dalam jiwa dan tubuh kita. Wow, itu kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita sampai di sini dulu. Kita akan sambung lagi ibadah hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, ada yang mau bertanya? Tentu sekitar topik ini ya. Fokus kepada Allah. Fokus kepada Tuhan yang di dalam kita, di dalam roh kita, yang tidak bisa dikamiri oleh kekotoran, oleh dosa apapun. Kita terlindungi dari perlindungan, dari jaminan oleh Roh Kudus, sama seperti buah tadi yang telah dibungkus oleh plastik parafin itu. Nah, begitulah kita dibungkus oleh Roh Kudus. Nah, coba dibuka mic-nya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ada. Ya. Ada yang bertanya? Bisa mengikuti kira-kira? Loh, kok mati semuanya? Lalu, coba dibuka speakernya, mic-nya dibuka. Siapa yang mau bertanya, dibuka mic-nya. Halo? Enggak ada ya?
Oke, ada hambatan kayaknya ya. Oke, kita tutup lah ya. Nah, mari kita persiapkan minggu depan lebih baik lagi. Dan kita share nanti linknya kira-kira 5 menit atau 10 menit sebelum acara Zoom. Dan tetap di Facebook, live streaming juga boleh jalan. Jadi boleh ditonton di live streaming Zoom-nya. Ya. Nah, mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk malam ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kelahiran baru yang telah Engkau berikan Tuhan. Kami bersyukur di dalam Kristus Yesus telah tersedia harta karun secara rohani itu. Bahwa roh kami dilindungi oleh Tuhan. Telah diselamatkan kami secara rohani. Sampai kekekalan Tuhan. Kami bersyukur. Kami tinggal fokus mengerjakan keselamatan kami. Kami fokus untuk mengenal Engkau dengan benar. Supaya ketika Engkau berfirman, pikiran kami tidak menolak Engkau yang diutus oleh Allah. Engkau firman Allah yang diutus oleh Allah. Sebab pikiran kami telah mengerti. Yang mengalami proses pembaruan akal budi telah mengerti mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Berkati terus pertumbuhan kami umat-Mu Tuhan. Kami berjuang menggali harta karun kami. Kami berjuang terus Tuhan untuk mengenal Engkau dengan benar. Roh Kudus, lihatlah hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haus dan lapar akan pengenalan akan Engkau. Dan kami bersyukur kami boleh semakin mengerti kondisi roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami bisa menanganinya dengan tepat. Kami bisa mengerti dengan tepat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Penebusan kekal sekali untuk selama-lamanya telah kami terima di dalam roh kami. Dan di dalam roh kami tidak bisa berbuat dosa lagi. Kalaupun kami jatuh dalam dosa, itu perbuatan tubuh dan jiwa kami. Dan itu kami kerjakan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Biar kami boleh menyadari bahwa kami hidup di dalam roh. Setiap hari, setiap waktu. Kami tidak tertuduh lagi oleh iblis, oleh penuduh dan pendakwa itu. Kami boleh setiap saat bersekutu dengan Engkau. Roh Kudus tolong kami. Ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau melindungi kami dari setiap yang jahat. Roh kami telah Engkau lindungi, Roh Kudus. Tidak bisa disentuh oleh kekotoran dunia ini, oleh dosa sekalipun yang dilakukan oleh tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang telah menerima kebenaran firman-Mu, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita meninggalkan Zoom kita. Terima kasih Tuhan
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Seharusnya ada di sini. Ini ya, more. Iya. Yes, kasih.